Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Alhamdulillah kita semua. Perkenalkan, nama saya Polkari Bintara. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen PJJ S1. Eh, izin Bu Rosana untuk memaparkan hasil dari atau jawaban dari ujian akhir semester saya terkait dengan mata kuliah Estetika Humanisme. Ini saya memilih topik personal studies untuk yang saya paparkan untuk ujian akhir semester saya. Lanjut, untuk pengantarnya, personal studies ini adalah proses refleksi dan eksplorasi diri. Ya. Kemudian mencakup nilai hidup, potensi dan tujuan pribadi, penting dalam bentuk karakter dan estetika manusia. Gitu. Mencari jati diri lah begitu. Next, konsep personal studies. Ya. Itu berkaitan dengan kesadaran diri dan pengembangan personal. Kemudian mengintegrasikan pengalaman hidup dan pendidikan yang kemudian didasarkan pada teori humanistik yaitu Maslow dan Rogers. Setika dalam personal study ini bukan sekedar hanya seni rupa tapi juga seni dalam hidup. Mencari tahu personal study kita, mempelajari secara personal diri kita mau seperti apa gitu kan, tumbuhnya menjadi sosok seorang manusia yang ke depannya akan menjadi seperti apa, karakternya seperti apa. Itulah tujuannya dalam proses mencari personal studies tersebut. Nah, kemudian proses bertumbuh ini sama dengan ibaratnya kayak suatu seni kehidupan gitu bagi seorang personal yang ingin mencari jati diri. Kemudian keaslian diri juga mencerminkan nilai estetis gitu ya. Jadi tidak tidak apa berpura-pura menjadi orang lain gitu ya. Langkah-langkahnya yaitu refleksi masa lalu. Nah, itu bisa jadi bahan referensi untuk kita mempelajari mau jadi apa sih kita secara personal gitu ya. Mau menjadi orangnya seperti apa, karakter seperti apa, kita bisa tuh lihat refleksi masa lalu, referensi orang-orang hebat gitu ya di kehidupan sebelumnya. Ya. Misalkan apa ya, apa ya, banyak lah intinya begitu. Lanjut, untuk identifikasi nilai dan minat kita, kita lebih cocok untuk nilai yang mana gitu. Dan minat kita secara personal kita mau karakter yang mana gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus tetapkan nih tujuan hidup kita apa gitu. Sebagai manusia kita goalsnya apa gitu kan. Mau jadi apa kita di kemudian gitu sampai dengan akhir hayat hidup kita. Gitu. Nah, itulah kita harus menentukan tujuan hidup kita sebagai manusia dalam hal membentuk personal di dalam diri kita. Gitu ya. Kemudian kita susun tuh rencana aksi dan evaluasi. Apakah yang rencana-rencana yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai dengan goals kita, tujuan kita, gitu ya, untuk membentuk suatu personal diri kita. Nah, itu juga kita lihat dengan cara apa? Dengan evaluasi dari itu semua. Oke, next. Nah, contoh praktisnya yaitu mahasiswa sadar minat sosial bergabung dengan NGO, praktik journaling untuk mengembangkan kesadaran diri juga bisa. Nah, manfaatnya bisa kita lihat adalah penerimaan diri meningkat gitu ya. Karena kita sendirilah yang membentuk atau menemukan persona kita gitu ya sebagai manusia. Jadi kita dapat menerima diri kita dengan lebih baik ya. Kemudian lebih bijak dalam mengambil keputusan hidup ya. Karena kita sudah tahu nih, tujuan hidup kita apa, personal seperti apa yang mau kita building atau kita buat gitu ya. Jadi semua apa keputusan hidup itu bakal lebih bijak bagi kita untuk mengambil keputusan tersebut dan tidak menyesalinya gitu ya. Mau hasilnya baik atau hasilnya kurang baik.
Yang jelas itu adalah keputusan yang kita ambil sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam hal membentuk karakter di hidup kita, gitu ya. Personal kita. Nah, kemudian kita akan membentuk identitas yang kuat dan sehat, gitu ya. Karena tadi kita punya tujuan ya, tujuan hidup kita, goals hidup kita mau seperti apa. Jadi semuanya akan lebih kuat dan kokoh gitu ya, karena dari awal kita yang membentuk sampai diri kita yang kita mau. Dan semuanya akan menjadi lebih baik tentunya untuk kita sebagai menjadi seorang manusia. Lanjut. Nah, nilai humanisme. Ya, nah, humanistiknya, otentisitas, ekspresi estetika. Tumbuhan pribadi itu bernilai, bertanggung jawab atas diri sendiri. Itu sama dengan hidup indah, gitu ya. Jadi kita bisa bertanggung jawab atas semua apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, apa yang kita kerjakan untuk kehidupan kita. Masuk ke kesimpulannya, bahwasannya personal studies sangat penting dalam estetika humanis. Sangat penting. Itulah yang menjadi pondasi bagi kita sebagai seseorang manusia untuk apa ya? Untuk menjadi seorang yang lebih baik, gitu ya. Manusia yang baik, gitu. Itu adalah pondasi yang kita harus menjadi fokus utama. Kemudian membawa kita pada kehidupan yang sadar dan bermakna. Pasti harus seperti itu. Kemudian jadikan refleksi dan pertumbuhan sebagai kebiasaan. Jadi setiap kita melihat suatu hal yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Kita harus merefleksikan diri kita. Apa nih yang kurang? Makanya tadi harus ada evaluasi gitu ya. Evaluasi untuk merefleksi diri kita, apa yang membuat ini semua tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka kita akan evaluasi, kita upayakan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Yang sehingga rencana-rencana yang sudah kita buat, rencana aksi kita buat dapat berjalan sesuai dengan harapan. Walaupun tidak semua apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan harapan kita. Tapi yang pasti kita harus tetap berusaha, ya makanya tadi setiap ada pun pertumbuhan dalam hidup kita atau menjadi lebih baik gitu ya, itu menjadi suatu kebiasaan bagi diri kita untuk selalu merefleksi dan menyadari pertumbuhan untuk ke arah yang lebih baik seperti itu. Mungkin itu Bu. Nah, ini referensinya Bu yang bisa saya ambil, bisa lihat di internet sih sebenarnya ada Maslow 1943, Theory of Human Motivation, Roger 1961, On Becoming a Person, Brown 2010, The Gift of Imperfection. Baik, mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil atau pemenuhan ujian akhir semester saya. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi diri saya selama saya berkuliah di Unsia di mata kuliah Estetika Humanisme, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Rosana yang sudah memberikan ilmu terkait dengan ini selama satu semester ini. Semoga saja apa yang sudah dipelajari selama satu semester ini dapat bermanfaat bagi saya di kedepannya dalam hal menunjang kehidupan saya. Seperti hal yang mempelajari estetika humanis ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, jujur Bu. Setelah mempelajari mata kuliah ini bisa lebih mempelajari diri. Makanya saya pilih tadi personal studies karena itu yang sudah kita lewati secara tidak tanpa kita sadari, itu sudah kita pelajari dalam mencari personal studies kita. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan bersama. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.